Tes. Nah, oke. So, kita lanjut ya ke tes formatif kedua. Masih dengan modul ketiga untuk fisika umum 2. Dan kita akan mulai dari nomor 1. Oke, so untuk soal nomor 1, cermin cekung mempunyai jari-jari. Berarti R-nya ini sama dengan 60 cm. Terus kemudian bila satu benda terletak ini di depan cermin ini berarti di sini S ya. S-nya adalah 90 cm. Maka posisi berarti S aksen sama dengan berapa? Terus juga perbesaran bayangan alias M-nya berapa? Nah, karena berhubung ini kita bahas angka, maka ya bener banget kita harus pakai rumus mau nggak mau. Karena kalau emang cuman sekedar ditanya sifat bayangan, kita bisa pakai teori aturan ruang ya. Nah yaudah, berarti terkait dengan M itu kan kita harus cari kita S per S aksen ya. Jadinya ini dan ini kita mutlakkan. Nah kemudian terkait dengan X aksen sendiri itu bisa kita pakai terkait dengan ada hubungannya dengan yang namanya 1 per F sama dengan 1 per S ditambahkan dengan 1 per S aksen. Nah tapi F nya belum ada, gimana tuh? Ya gampang. Untuk mencari F sendiri itu bisa ada hubungan dengan yang namanya jari-jari kelengkungan. R sama dengan 2F. Berarti 60 sama dengan 2F, maka F nya adalah 30 cm. Yap, so berarti 1 per 30 sama dengan gitu ya 1 per S nya adalah 90. Dan perlu diperhatikan karena dia cermin cekung. Nah kalau pakai rumus dan emang mau pakai teori ini mau pakai apalan aturan tanda, cermin cekung itu F nya dia positif. Nah terus benda di depan cermin berarti S nya dia positif ya. Nah jadi intinya kalau misalnya jadi gini, karena karena cermin cekung kan gambarnya begini ya gitu ya. Dan F nya tuh kita anggap kita bacanya dari sini. Nah F nya ini ada di depan cermin cekung kan. Nah ini bagian depan, ini bagian belakang. Semua yang ada di depan itu positif, bagian belakang itu negatif untuk cermin ya. Untuk cermin. So makanya kenapa S nya ini plus 90, untuk F nya pakai plus 30 ditambah dengan 1 per S aksen. Maka 1 per S aksen sendiri itu setara dengan 1 per 30 dikurang dengan 1 per 90. Berarti 1 per S aksen sama dengan, nah jadinya berarti 90, 3 kurang 1. Berarti 1 per S aksen sama dengan 2 per 90, sehingga nilai S aksen sendiri adalah 90 per 2. Maka nilai S aksennya sendiri adalah 45 cm ya. Oke, yaudah berarti tinggal kita M sama dengan mutlak daripada S aksen 45 per 90. Berarti nilai M nya adalah setengah. Jadi perbesaran bayangannya itu setengah kali. Maka jawaban untuk soal nomor. Nah tapi di sini sebenarnya mungkin lebih propernya lagi adalah ini ada versi negatif sebenarnya ya. Kenapa? Karena gini. Dari informasi di sini ya, ini kan jadinya berarti sebenarnya jawabannya itu setengah kali kalau kita bahas secara angka ininya diperbesar setengah kali. Cuman kalau emang misalnya kita mau secara gamblangnya aja, kita taruhnya tuh begini aja cukup sebenarnya. Cuman kalimatnya kita nggak bisa bikin min setengah kali, melainkan jawabannya min setengah aja. Nah jadi jawabannya ini adalah yang B ya. Nah dapat disimpulkan bahwasanya gitu ya, bahwasanya oh ya udah berarti karena S aksennya dia positif, berarti bayangan ada di depan cermin ya. Karena di depan cermin, so berarti bersifat nyata. Terus kemudian terkait dengan tanda M-nya itu bersifat negatif, yang mengartikan bahwasannya bayangannya ini terbalik. Bayangan ini terbalik ya. Kemudian
Karena ini kalau misalnya ini dia negatif dan ini pas kalau ini positif kan hasilnya negatif sesuatu dong. Yang artinya kalau benda nyata, benda bayangannya juga nyata, bayangannya terbalik. Makanya biasanya rata-rata tuh lebih propernya adalah, atau misalnya mau lebih cepatnya tuh adalah pasangan. Nyata pasti pasangannya terbalik, maya pasti pasangannya tegak gitu. Karena kalau ini misalnya dia positif, karena kan benda pasti di depan cermin. Bagaimana caranya kita mencari sesuatu tapi kalau bendanya nggak ada di depan cermin, melainkan di belakang? Ya nggak mungkin dong terpantulkan, orang cerminnya kan ada di depan sini. Itu. Oke, jadi ini udah pasti positif. Nah, kalau ini negatif, berarti nanti negatif kali negatif pasti hasil ininya positif. Nah, kalau M-nya positif, maka bayangannya akan bersifat tegak. Tuh ya. Ini wait bentar. Nah, tapi sebelum saya share terkait dengan rangkumannya, nah, terus juga ini. Nah, ini terkait dengan nilai M-nya sendiri, kalau kita mutlakin itu lebih kecil daripada 1, ya, dengan berarti positif ya. Setengah berarti apa? Bayangan diperkecil. So, berarti sifat bayangannya jawabannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Dan itu sesuai dengan teori ruang, bahwasanya kan kita punya ini R nih, ya kan? Dari sini ke sini tuh katanya 60. Dari sini ke sini pasti 30 dong. Karena F-nya kan 30 kan. Nah, bendanya itu ada di 45. Yang dimana 45 tuh ada di sini. Ya, ini 45. Nah, yang artinya berarti apa? Ada di ruang kedua. Nah, berdasarkan aturan ruang, maka ruang benda tambah ruang bayangan itu harus 5. Nah, berarti ya untuk R bayangannya sendiri. Nah, jadi intinya RB-nya itu adalah R2, alias di bagian nomor 2, dan untuk RB aksen alias bayangannya ya jatuhnya di nomor 3 karena kalau ditotalin harus 5. Ya udah, kalau RB aksennya lebih besar daripada sorry. Sejak kapan 45 ya? Bendanya itu kan ada di 90. Ada di sini nih. Dari sini ke sini nih 90. Ya udah, berarti kita punya informasi bahwasanya tuh RB-nya itu ada di ruang ketiga. Berarti RB aksennya adalah di ruang kedua. Ya udah, RB aksen lebih kecil daripada RB ini, maka jawabannya akan diperkecil. Terus kalau RB aksennya ada di depan cermin, di depan cermin, maka jawabannya adalah nyata, dan kalau nyata sudah pasti terbalik. Jadi nyata terbalik diperkecil, sama aja gitu ya. Jadi ini adalah terkait dengan teori ruang ya. Jadi intinya tahap pertama nentuin ruang bayangannya dulu, terus tahap kedua adalah sifat bayangannya, yang dimana cara ngeceknya ada 2. Bukan salah satu, tapi harus dua-duanya dipakai. Nah, ada 2 tahap lah berarti. Bandingan RB aksen dengan RB. Kalau lebih besar berarti diperbesar, kalau sama dengan sama besar, kalau lebih kecil diperkecil. RB aksen kalau di depan cermin nyata terbalik, kalau di belakang cermin maya tegak. Tuh. Nah, untuk terkait dengan yang namanya rangkumannya, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini nih, kalau misalnya jarak benda S ini positif berarti benda itu ada di depan cermin. Kalau negatif ada di belakang cermin. Nah, kalau S aksen dia positif berarti bayangannya nyata. Kalau negatif bayangannya maya. Kalau fokus, kalau dia cermin cekung dia positif. Kalau cermin cembung dia negatif. Nah, perbesaran apabila nilainya positif maka bayangannya tegak. Dan kalau untuk M yang negatif itu adalah bayangannya terbalik ya. Oke, so kita lanjut ke nomor 2. Cermin cembung dengan fokus, berarti F-nya adalah minus 40 cm. Bila satu benda terletak 60 cm di depan cermin tersebut, berarti S-nya adalah plus 60 cm. Maka posisinya alias X aksen sama M besarnya alias perbesarannya berapa? Ya sudah, berarti 1 per S 1 per F ditambah dengan 1 sama dengan
1 per S ditambahkan dengan 1 per S aksen. Nah, oke. Jadi 1 per F itu adalah 1 per min 40. Berarti kita bisa langsung bilang aja ya, min 1 per 40 sama dengan 1 per 60 tambah 1 per S aksen. Berarti 1 per S aksennya itu akan setara dengan yang namanya min 1 per 40 kurang 1 per 60. Berarti 1 per S aksennya sama dengan set. Berarti 120 ya cukup harusnya. Min 3 kurang 2. Berarti 1 per S aksennya setara dengan yang namanya minus 5 per 120. Berarti S aksennya adalah minus 120 per 5. Berarti nilai X aksennya adalah minus 24 cm. Ya. Nah, berarti betul sekali, udah pasti jawabannya nih A nih. Nah ya. Nah tapi kita cek terkait dengan M-nya. M-nya sama dengan min S aksen per S. Berarti min 24 per S-nya adalah 60. Nah, berarti ini sama aja kayak ini hasilnya adalah plus 0,4 ya. Ya, sesuai ya jawabannya 24 bagi 60 itu harusnya 0,4 harusnya. Ya, benar 0,4. Jadi dapat disimpulkan gitu ya, dapat disimpulkan dari untuk yang ini maka bayangannya bersifat maya, sedangkan kalau yang ini bersifat diperkecil. Dan kalau misalnya dari yang ini itu artinya apa? Ya, tegak. So dapat disimpulkan bahwasanya jawabannya adalah kalau ditanya jenis bayangannya apa? Maya, tegak, dan diperkecil. Tuh ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk nomor 3 dan 4 ya. Oke, lensa biconvex. Oke. Jadi biconvex alias cembung sama cembung. Jadi kalau kita gambar tuh begini. Ya. Nah, jadi mempunyai jari-jari 18 sama 20. Jadi yang pertama yang di sebelah kiri ini R1-nya adalah 18 cm dan untuk yang R2 itu adalah 20 cm. Nah, jadi kemudian bila sebuah benda, oke, berarti dari soal nomor 3 ini kita punya informasi bahwasanya S-nya itu adalah 24 cm dan karena ini enggak bila sebuah benda terletak ini di depan apa di belakang ya. So ya kita bikin dulu aja plus 24 misalnya 24 cm. Terus kemudian terbentuk bayangan dengan jarak S aksennya 32 cm plus. Karena di sini kita tahu bahwasanya bayangannya nyata. Nah, terus yang ditanya fokus lensanya berapa? Ya udah, berarti ini menggunakan formula seperti ini sebenarnya. 1 per F sama dengan NL per N medium dikurangkan dengan 1 dikalikan dengan 1 per R1 dikurangkan dengan 1 per R2. Nah, tapi 1 per F ini juga bisa kita hubungkan dengan yang namanya 1 per F sama dengan 1 per S ditambahkan dengan 1 per S aksen. So, berarti 1 per F sama dengan, nah ini per, cuman kalau lensa, ya harusnya sih di belakang ya, harusnya di belakang karena nggak bakal mungkin di depan. Karena agak sedikit konyol aja kalau misalnya di depan, ya possible sih, ngapain liatin benda gitu kan. Tapi ya udah kita coba dulu. Kalau misalnya kita pakai angka 24 positif tambah 1 per 32 berarti 1 per F sama dengan, nah berarti ini per 96 nih. Nah berarti ini 4 tambah 3 jadinya berarti 1 per F sama dengan 7 per 96. Nah berarti F nya adalah 96 per 7 yang dimana nilai 96 per 7 ini setara dengan yang namanya 13,71. Oke, 13,71 cm. Oh, ternyata ada jawabannya. Oke. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya minus? Minus 4 tambah 3 min 1 96. Oh, harusnya minus. Harusnya minus. Nah, berarti tapi gini. Karena di pilihan gandanya maunya yang di KJ-nya maunya yang C, berarti kita pakai skenario ini.
Karena kalau kita pakai skenario yang 1/f-nya adalah 1/f sama dengan ini jadinya min 4 tambah 3/96. Berarti 1/f sama dengan min 1/96. Berarti f-nya adalah min 96 cm, alias berarti maka fokus lensanya adalah 96 cm gitu ya. Oke, jadi kalau emang bener emang terus juga ada hubungan sama, kalau emang tandanya berpengaruh, maka jawaban yang D salah gitu dan D yang benar. Tapi kalau misalnya ternyata tandanya tidak berpengaruh alias yang penting angkanya, so berarti tergantung sama ya. Kunci jawabannya dia mau pembuat soal ini maunya kemana gitu. Makanya ini harusnya bila sebuah benda terletak 24 cm di depan lensa, nah gitu itu, atau kalau enggak benda nyata. Nah jadi biar lebih fix gitu loh soalnya kayak gimana ya. Nah, nomor 4. Dalam soal nomor 3, maka indeks biasnya. Indeks bias apa? Indeks bias lensa. Ya udah, tinggal kita kalkulasi dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, ya. Ya udah 1/f alias 1/13,7 sama dengan NL per N medium, karena ini kita anggap ada di udara. 1 dikurang dengan 1 dikalikan dengan. Nah, ini kita akan mau ngelihatnya dari sebelah kiri sini ya. Nah, ini bisa dikatakan cembung karena bagian belakangnya sini ya. Terus ini bagian cembung juga kalau kita lihat dari sebelah kanan, lihatnya begini ya. Jadi kalau misalnya ini pusat kelengkungannya di belakang lens untuk CR1, karena kita sesuai nih, ini kan kita ngelihatnya jadinya adalah cembung kan, sesuai dong cembung ya, maka dia R atau F-nya terkait dengan R-nya dia positif gitu ya. Ya sudah, berarti 1/R1-nya adalah 18. Nah, dikurang sama 1/. Ini kalau kita lihat harusnya ini cembung nih, tapi ternyata kalau kita lihat dari kiri dia jadi cekung, alias berarti berlawanan. Nah, makanya dia jadi negatif, alias pusat kelengkungan ada di depan lensanya itu sendiri di bagian sini gitu. Nah, ini jadi 1/20 ya. 1/-20. Ya udah, berarti jadinya 1/13,7. Kalau emang misalnya kita mau hitung aja 1 bagi dengan 13,7 itu sendiri adalah 0,073. 0,073 sama dengan NL dikurangkan dengan 1 dikali dengan yang namanya ini berarti berapa nih? Ini jadi 1/18 ditambah dengan 1/20 ya. Nah, berarti ini berapa nih? 590. Oke, nggak bisa. 20 18 kali 2. Oke, jadi ini pakainya adalah 180 aja deh. Jadinya 10 ditambahkan dengan 9. Berarti ini kita bikin aja tetap 1/13,7 ya. Karena kan ini kita maunya pecahan dulu. Nah, berarti 1/13,7 itu sama dengan NL dikurang 1 dikalikan dengan yang namanya 19/180 ya. Yaudah, berarti NL kurang 1 di sini setara dengan yang namanya 1/13,7 dikali dengan 180 dibagi dengan 19 ya. Karena ini pindah jadi dibagi, namanya dibagi kalau pecahan nanti dirubah dalam bentuk perkalian kemudian ditukar. Ya udah, berarti NL kurang 1 sendiri ini kita hitung berapa nih? Atau alias ya, berarti NL sendiri sama dengan 1/13,7 dikali dengan 180/19 ditambah dengan 1. Nah, berapa tuh? Ya udah, langsung kalkulator aja. Berarti 180/13,7 kali dengan 19 kemudian ditambah 1, jawabannya adalah 1,69 ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang domba. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita hapus untuk nomor 3 dan nomor 4-nya. Dan untuk nomor 5 dan 6. Oke. Nomor 5, suatu sistem terdiri dari dua lensa cembung yang masing-masing mempunyai fokus besar ini, kemudian jarak antara kedua lensanya 14. Oke. Jadi ini biar lebih enak kalau misalnya saya gambarnya pakai yang gini aja ya. Set.
Intinya sistem terdiri dari dua lensa cembung. Nah, jadi itu lensa cembung ketemu lensa cembung, bukan cembung-cembung, bukan. Jadi intinya lensa cembung, alias ini lensa positif, terus ketemu lagi lensa positif. Nah, kemudian kita punya bahwasanya nih f1, nah, ini adalah 2 cm dan di sini f2-nya adalah 5 cm. Nah, jarak antara kedua lensa dari sini ke sini itu jaraknya adalah 14 cm. Nah, bila sebuah benda terletak 3 cm dari lensa pertama, berarti kita anggap saja kalau misalnya ini 2 gitu ya. Maka S-nya di sini kan ini jadi ada benda nih. Di sini di mana S-nya nanti adalah 3 cm. Nah, ditanya posisi bayangan di lensa kedua tuh berapa? Nah, jadi ini simpelnya adalah gini. Jadi saya punya dua lensa. Lensa pertama kan nanti membentuk bayangan. Nah, nanti bayangan dari lensa pertama akan menjadi benda untuk lensa kedua dan nanti akan ada hasil bayangannya. Nah, jadi ngerjainnya gimana? Ya udah, kita kerjain dari yang lensa yang pertama dulu. Nah, dari lensa yang pertama 1/f1 sama dengan 1/s1 ditambahkan dengan 1/s1 aksen. Jadi 1/f-nya, nah karena lensa cembung gitu kan. Nah, kalau lensa cembung fokusnya positif ya. Nah, jangan lupa karena tandanya dia positif. Sama dengan 1/s1-nya adalah 3 ditambah dengan 1/s1 aksen. Jadinya 1/s1 aksen sendiri adalah 1/2 dikurang dengan 1/3. Berarti 1/s aksen sendiri 1 ya. S1 aksen adalah 6, 3 kurang 2. Berarti nilai S1 aksennya sendiri 1/s1 aksennya adalah 1/6. Berarti S1 aksennya sendiri adalah 6 cm. Itu lensa pertama. Dan untuk lensa kedua gitu ya. Jadi 1/f2 sama dengan 1/s2 ditambah dengan 1/s2 aksen yang dimana gitu ya, yang dimana S2-nya ini sama dengan S1 aksen. Nah, jadinya berarti 1/5 sama dengan 1/6 tambah 1/s aksen. Jadi 1/s aksen sama dengan 1/5 kurang 1/6. Jadinya berarti 1/s2 aksen. Nah, berarti sama dengan ini per 30, 6 kurang 5. Berarti 1/s2 aksen sendiri itu setara dengan 1/30. Berarti untuk S2 aksen sendiri adalah 30 cm. Wait. Nah, ya berarti jawabannya adalah ya yang B ya. Nah, jadi maka posisi bayangan dari lensa kedua, Ntar dulu, sabar. Ini dihitung dari lensa kedua. Dari lensa keduanya berarti berapa? Ya, benar ya, 30 cm. Ini adalah jarak dari bayangan bayangan benda ke lensa kedua gitu. Maka jawabannya adalah 30 cm. So, ya, kita lanjut ke soal nomor 6, perbesaran total. Nah, ya udah, kita hitung perbesaran dari lensa pertama dulu. Berarti untuk M1 adalah S1 aksen per S1. Berarti M1-nya sendiri adalah 6/S1-nya adalah 3. Berarti M1-nya sendiri adalah 2 gitu. Kemudian untuk lensa kedua. Nah, tapi sebelum lanjut ke yang M2, ini ada lupa nih. Ini ada minus ya. Ini ada minus nih untuk yang M1, minus 2. Terus kemudian terkait dengan untuk yang nomor 2, untuk terkait dengan lensa kedua ini gitu ya. Berarti M2 sama dengan S2 aksen per S2. Berarti min 30/S2-nya adalah 6. Berarti M2-nya sendiri adalah minus 5. Sehingga perbesaran totalnya, maka M totalnya sendiri itu sama dengan M1 dikalikan dengan M2. Berarti min 2 dikalikan dengan min 5, jawabannya adalah 10, yang artinya perbesaran diperbesar terus dia bersifat nyata dan terbalik. Tuh. Nah, ini jawabannya ya nggak ada. Kenapa? Karena kemungkinan besar untuk nomor ini 5 sama 6, 5 ini dikajinya adalah 13,3. Ya. Nah, karena yang ini adalah 13,3 dikaji untuk di nomor 5-nya sendiri. Ya of course kalau misalnya 13,3 sama kemungkinan besar pasti di S1 ataupun S2-nya tuh ada yang nggak pas gitu. Ya.
Jadi ini saya agak sedikit ragu. Intinya ada 14 ini. Nah, atau ada salah nih. Nah, kenapa? Karena gini, perhatikan terlebih dahulu ya bahwasanya. Nah, ya bener banget di sini ada yang salah. Kenapa? Karena nah, ini dimulai dari lensa 2. Karena apa? Karena perhatikan baik-baik ya. Nah, terkait dengan S1 aksennya. Nah, jadi gini. Kalau misalnya kita lihat dari gambarnya ini kan S1 aksennya adalah 6 ya. Oke, ini udah bener nih untuk M1-nya. Nah, tapi kalau kita gambar ini terkait dengan S1 nih. S1 aksennya di mana? Ya, S1 aksennya itu kalau kita gambar nih, ini kan 2, ini kan 2 gitu ya. Terus habis itu ini 5 deh kira-kira gitu ya. Berarti kalau diukur dari lensa yang pertama, nah itu 6 cm. Nah, berarti 2 terus lanjut lagi. Nah, kalau dari sini ke sini itu 5 ukurannya, ini ke sini 2. Gitu kan perkiraannya aja deh. Misalnya dari sini ke sini itu 2. Terus dari sini ke sini itu 5. Berarti dari sini ke sini berapa? Ya, 7. Artinya berarti kalau misalnya 6 cm ke sebelah kanan, berarti masih ada di perkiraan di tengah-tengah sini. Ya. Nah, misalkan anggap aja saya taruh dulu deh. Jadi S1 aksen ini itu adalah 6 cm, dihitung dari sini. Nah, untuk lensa kedua itu kan terhitungnya dari sini ke sini. Ini S2-nya berapa? Nah, itu. Jadi, kalau misalnya ini 6, berarti otomatis ini S2-nya 8 cm karena kan ukurannya 14. Nah, ya udah, barulah kita hitung terkait dengan lensa 2. Nah, berarti jadinya 1/F2 sama dengan gitu ya, sama dengan 1/S2 ditambahkan dengan 1/S2 aksen. Jadi 1/5 sama dengan 1/8 ditambah dengan 1/S2 aksen. Jadi 1/S2 aksen itu sama dengan 1/5 dikurang 1/8, sehingga 1/S2 aksen sama dengan 48 kurang 5 kan gitu. Berarti 1/S2 aksen sendiri setara dengan yang namanya 3/40. Berarti S2 aksennya ini adalah setara dengan 40/3, alias jawabannya adalah 13,33 cm. Ya, so jawabannya ya benar yang A ya, bukan yang B. So, berarti ini M1-nya udah pas. Nah, sekarang untuk M2 ya kan. M2 sama dengan min S2 aksen per S2. Berarti M2-nya sendiri sama dengan min 13,33 per berapa? Nah, jadi S2-nya sendiri itu setara dengan yang namanya nilai 8. Nah, ya udah, berarti M2-nya itu segini. Nah, berarti kita bisa dapat informasi berarti untuk nomor 6. Nah, dapat nomor 6 sendiri adalah terkait dengan yang namanya M total sama dengan M1 dikali dengan M2. Berarti jadinya adalah min 2 dikalikan dengan yang namanya minus 13,33 per 8. Maka ini bisa kita coret sama-sama bagi 2 gitu ya. Sehingga jadinya min 13,3 dibagi dengan 4, jawabannya adalah 3,33. Ya emang ya. Coba. Ini jadinya berarti wait. Ya benar S2, oke. 40 bagi 3, jawabannya 13,33, betul. Berarti ini 13,33 dibagi dengan 4. Berarti jawabannya adalah 3,3325 ya. Oke, 3,3325 jawabannya adalah yang B. Tuh, jadi nomor 5A, nomor 6 jawabannya B ya. Jadi hati-hati kalau ada soal begini. Makanya harus gambar ekstra rinci supaya biar nggak salah letak, nggak salah ukur gitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke nomor 7 ya. Oke, nomor 7 soalnya adalah sebuah prisma mempunyai sudut kontak ya, sudut puncak yaitu adalah ini adalah sebesar 46 derajat. Karena suatu sinar monokromatik akan dihasilkan deviasi minimum, berarti ini delta minimum adalah 48 derajat, maka indeks bias prisma alias N-nya tuh berapa? Ya, ini nomor 7 sama nomor 8 ini berarti serupa juga ya.
Oke, bila suatu cahaya dengan panjang gelombang ini indeks bias segini menimbulkan deviasi, maka deviasi minimumnya itu berapa? Nah, ya udah, berarti terkait dengan nomor 7 terlebih dahulu, rumusnya adalah N sama dengan sin daripada setengah daripada ini ditambah dengan delta min dibagi dengan yang namanya sin daripada setengah ini flux ya. Oke, berarti sin daripada setengah dikali dengan 46 tambah 48 dibagi dengan sin setengah kali 46. Berarti N nya sendiri setara dengan yang namanya sin berapa nih? Ini kan berarti 94 ya. 14 ya 94 kalau dibagi 2 alias dikali setengah, itu jawabannya adalah 47. Coba saya cek dulu. 97 bagi 2 ya 94 bagi 2 ya. 47, yang bawahnya berarti sin 23. Ya udah, ini otomatis nggak mungkin dong nggak pakai kalkulator ya. Ya udah, berarti sin 47 dibagi dengan sin 23. Maka jawabannya adalah 1,872 ya. Maka jawaban yang mendekati adalah yaps yang B. Nah, nomor 8 ya, untuk soal nomor 8 sendiri kita punya informasi bahwasanya sudut puncak jadi sebuah prisma mempunyai sudut puncak 15 derajat. Kemudian suatu cahaya dengan panjang gelombang lambdanya adalah 525 nanometer. Dengan indeks bias alias N-nya 1,52 menimbulkan deviasi minimum. Dengan deviasi minimum sebesar berapa? Ya, kalau diperhatikan itu lambdanya kepake enggak? Ya enggak kepake. Ya, jadi rumusnya sin setengah kali ini ditambah dengan deviasi minimum dibagi dengan yang namanya sin setengah dikalikan dengan sudut puncak. Berarti N sama dengan sin daripada setengah dikalikan dengan 15 ditambahkan dengan sesuatu gitu ya, sama dengan sesuatu. Oke, berarti wait. Nah, ini N-nya udah ada ini 1,52, sorry. Nah, 1,52 per sin 1/2 kali 15. Ya udah, berarti 1,52 dikali dengan sin ini jadinya 7,5 ya. 1 ini 7,5. Sin 7,5 sama dengan sin daripada setengah kali 15 ditambah dengan deviasi minimum. Sehingga kita hitung terlebih dahulu. 1,52 kali dengan sin 7,5 itu jawabannya berapa? 0,198. 0,198 sama dengan sin ini jadinya saya bikin 15/2 ditambah dengan deviasi minimum dibagi dengan 2 ya. Atau kalau enggak begini aja, 15 ditambah dengan deviasi minimum, 15 tambah deviasi minimum, terus ini dibagi dengan 2. Nah, berarti kan ini sama aja sin sudut ini hasilnya tuh segini. Nah, berarti bisa kita katakan bahwasanya sudutnya itu alias 15 tambah deviasi minimum per 2 itu sama dengan inversin daripada 0,198. Ya udah, 15 tambah dengan deviasi minimum dibagi dengan 2 sama dengan inversin 0,198. Jawabannya adalah 11,42. Nah, 11,42. So, ini kita bikin sama-sama kita kali dengan 2. Jadinya berarti tinggal 15 ditambah dengan deviasi minimum sama dengan 22,48. Sehingga deviasi minimumnya sendiri sama dengan 22,48 dikurangkan dengan 15. Maka sudut deviasi minimumnya sendiri setara dengan yang namanya 22,48 dikurang dengan 15. Jawabannya adalah 7,48 ya. 7,48 derajat. Nah, maka jawaban yang mendekati ya mungkin ini nggak tahu ya, mungkin entah karena faktor pembulatan atau segala macam, kayak ini lebih condong ke yang C. Nah, tapi di sini saya mau coba ngitung tanpa yang namanya saya hitung dulu nih, kayak misalnya nih, ini kan berarti dari kalimat ini ya. Sebenarnya ini mungkin saya tulisnya udah langsung dalam bentuk biar kayak gitu nih. Nah, jadi kan berarti ini 15 tambah deviasi minimum per 2.
Dan sebenarnya berarti kita bisa katakan bahwasanya gitu ya, bahwasanya kalimat ini bisa kita rubah atau langsung saja menjadi 15 tambah deviasi minimum dibagi dengan 2 sama dengan inversin daripada 1,52 dikalikan dengan sin 7,5. Nah, berarti untuk mendapatkan ini berarti 15 tambah dengan ini sama dengan 2 kali dengan sin inversin 1,52 kali dengan sin itu dulu. Aduh. Ini kurang geser dikit deh. Nah, sin 1,5 di 1,52 dikali dengan sin 7,5. Nah, berarti 15 ditambah dengan deviasi minimum itu sama dengan 2 kali dengan inversin dari hasil 1,52 kali sin 7,5. Nah, berarti deviasi minimumnya sendiri adalah 2 hasil dari pengurangan 2 kali inversin 1,52 kali sin 7,5 dikurangkan dengan 15. Nah, deviasi minimumnya berapa? Nah, jadi langsung kita cek pakai kalkulator. 2 dikali dengan inversin daripada 1,52 kali dengan sin 7,5 dikurang dengan 15. Maka jawabannya segini. Tuh, ya. 2 kali sin inversin 1,52 bla 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 bla, maka jawabannya adalah 7,88. Nah, 7,88 derajat jawabannya mendekati ya yang C seperti itu ya. Oke, jadi makanya sebenarnya untuk pengajian soal-soal kayak gini nih, kalau apalagi jawabannya dempet-dempet begini kok kayak agak meragukan gitu. Kenapa? Ya kalau misalnya tiba-tiba jawabannya 4, 5, 6, 7, mau jawab berapa? Masa jawabannya 7 kan? Padahal 7,88 aliasnya harusnya mendekati 8. Nah, soalnya gini, kalau emang misalnya ada 7 sama 8, kalau tiba-tiba tadi jawabannya begini, kita jawab 7 dong. Nah, lebih condong ke 7 karena dia lebih dekat. Nah, jadi nggak bakal jadi kayak ragu-ragu antara mau 7 atau mau 8. Gitu. Ya. Oke, jadi nomor 8 jawabannya adalah C dan kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ya ke tes formatif yang ketiga. Kita mulai dari nomor pertama. Tujuan lensa kristalin pada mata ialah agar bayangan jatuh pada retina ya. Jadi jawabannya C. Ini ada materinya ya, sesuai dengan yang ada di bukunya. Seseorang menggunakan kacamata dengan daya kekuatan lensa, berarti P itu adalah dengan min 2. Berarti bila dia tidak memakai kacamata dapat melihat jelas pada benda sejauh. Oke, berarti ini terkait dengan namanya kacamata minus itu untuk orang yang tidak bisa melihat jauh alias rabun jauh. Nah, jadi berarti bisa kita katakan bahwasanya ini harusnya P sama dengan 1/F. Nah, jadi ini yang ditanya adalah sebenarnya mungkin lebih ke dapat melihat jelas alias berarti fokusnya gitu ya. Fokusnya berapa sentimeter. Ya udah, berarti P sama dengan min 100/F. Nah, di sini saya pakai F 100 itu karena di sini satuannya sentimeter. Nah, kalau mau pakai yang meter boleh, jadinya 1/F. Itu yang satunya meter intinya. Ya udah, berarti P-nya adalah min 2 sama dengan min 100/F. Berarti F-nya sendiri sama dengan min 100 per min 2, maka nilai F-nya adalah 50 cm. Maka nomor 2 jawabannya adalah yang C. Ya. Jadi intinya nih, fokusnya tuh 50 cm. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Seorang mahasiswa mengamati sistem penyerbukan pada bunga menggunakan lup. Bila ingin menggunakan perbesaran 4 kali, berarti M-nya itu 4. Maka panjang fokus berarti F-nya itu berapa sih? Ini kasus loop ya. Nah, ini jadinya adalah M sama dengan SN per F. SN ini adalah jarak dekat mata yang dimana kurang lebih sekitar, biasanya ya, normalnya ini sekitar 25 cm. Nah, berarti M-nya adalah 4 sama dengan 25/F, berarti F-nya sendiri sama dengan 25/4, maka nilai F-nya adalah 6,25 cm. Ya. Jadi jawabannya
Untuk soal nomor 3 adalah yang A. Dan kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Oke, so kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4, sebuah mikroskop ya. Panjang fokus objektif dan okuler, berarti kita punya FOB sama dengan 0,8 cm dan kita punya FOK sama dengan 2 cm. Bila benda terletak pada jarak, berarti S-nya ini sama dengan SOB ya, berarti SOB-nya adalah 0,85 cm. Maka pada kondisi tersebut jarak lensa objektif dan lensa okuler alias berarti nilai D-nya ini berapa? Nah, berarti ini yang agak saya bingung tuh, ketika sebenarnya kan aslinya emang gini ya. Ketika kita menggunakan alat optik, either mau dia loop ataupun dia mau ini, ketika kita menggunakan mata yang mata biasa seperti ini sama benar-benar mata yang fokus banget, itu pasti hasilnya beda gitu. Walaupun emang mungkin bedanya nggak kelihatan signifikan gitu. Nah, jadi kita anggap saja ini kondisi normal alias matanya tidak berakomodasi maksimum. Jadi D itu sama dengan SOB aksen ditambahkan dengan FOK. Nah, SOB-nya belum ada ya, tinggal dicari pakai rumus apa? 1/F OB sama dengan 1/SOB ditambahkan dengan 1/SOB aksen. Berarti 1/, dan mikroskop itu biasanya adalah terkait dengan ya lensa cembung kan. Oke, berarti FOB-nya adalah ini 0,8 sama dengan 1/0,85 ditambahkan 1/SOB aksen. Berarti 1/SOB aksen 1/0,8 dikurang dengan 1/0,85. Maka ya 1/SOB aksen sendiri itu setara dengan yang namanya 0,85 dikurang dengan 0,8 per 0,8 kali 0,85. Jadinya berarti 1/SOB aksen sama dengan 0,05 per 0,8 kali dengan 0,85. Berarti nilai SOB aksennya sendiri itu setara dengan yang namanya 0,8 kali 0,85 per 0,05. Berarti SOB aksennya, langsung tinggal kita hitung aja. 0,8 kali 0,85 dibagi dengan 0,05. Jawabannya adalah 13,6 cm. Ya udah, berarti D-nya berapa? Ya tinggal D-nya adalah SOB aksennya 13,6 tambah FOK-nya adalah 2. Berarti jawabannya adalah 15,6 cm. Nah, ini udah saya cek ulang sih, harusnya ini bener kok. Di bukunya juga pakainya adalah pakai SOX aksen, S1 aksen alias yang objective aksen ditambahin dengan yang namanya FOK gitu, alias F yang okuler. Ini jawabannya ini 13,6, maka jawabannya adalah 15,6. Ya udah, berarti emang jawabannya yang paling mendekat. Ini mungkin jawabannya mendekati adalah yang A ya gitu ya. Nah, sekarang untuk nomor 5. Nah, nomor 5-nya sendiri ditanya perbesaran totalnya alias perbesaran mikroskopnya itu berapa sih? Ya udah, berarti tinggal kita hitung adalah terkait dengan SOB aksen per SOB dikali dengan SN per FOK. Nah, berarti FM sama dengan SOB aksen alias 13,6 dibagi dengan yang namanya 0,85 dikali dengan 25 per 2 gitu. Nah, tapi jangan lupa di depannya ada kata minus ya. Oke. Ya udah, berarti terkait dengan nilai M-nya sendiri ini berapa? Tinggal kita hitung. 13,6 kali dengan 25 dibagi dengan 0,85 kali 2, maka jawabannya adalah 200. Ini jawabannya adalah 200 kali. Ya, berarti ini kemungkinan besar either kalau enggak ini maka kondisi tersebut jarak lensa objektif dan lensa okuler bener D. Dimana untuk mencari D nih, coba saya cek ulang dulu ya. Di rumusnya D itu sama dengan alias L itu sama dengan S aksen. S aksen ini adalah terkait dengan jarak bayangan ke lensa objektif ya. Betul, 16 yap, tambah 2,5 ini adalah fokus objektifnya, fokus okulernya. Iya bener,
udah bener kok ya. Jadi jawabannya emang sedikit ini nggak pas ya untuk nomor 4 sama nomor 5. Cuman proses pengerjaan itu kurang lebih seperti ini ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal nomor 6, 7 dan 8 dan kita akan lanjut ke soal nomor berapa nih? Soal nomor 6 terlebih dahulu ya. Oke, so berarti untuk soal nomor 6 sendiri kita punya informasi bahwasanya sebuah teropong dengan perbesaran bayangan M-nya adalah 20 kali, terus panjang fokus lensa okuler FOK-nya adalah 2 cm, maka fokus lensa objektifnya itu berapa? Oh, FOB ya, berarti FOB-nya berapa? Ya udah. Nah, ini M sama dengan FOB per FOK ya. Berarti sama dengan ini 2 sama dengan FOB ini pakai minus ya, jangan lupa ya. Terkait dengan FOB-nya sendiri itu berapa? Oh, itu yang ditanya. Per minus FOK-nya sendiri berapa? FOK-nya 2 ya. FOK-nya 2. Ini 20, FOK-nya 2. Berarti FOB-nya sama dengan 2 kali 20 sama dengan 40 cm. Ya, ini nggak usah pakai minus deh. Masa fokus untuk ini dia minus kan, padahal dia lensa cembung sih harusnya ya. Maka jawaban nomor 6 adalah yang D. Jadi karena berhubung kita nanya cuma nilai doang, ya udah nggak usah pakai minus juga nggak apa-apa, nggak begitu berpengaruh kok ya. Nomor 7, soalnya harusnya minusnya tuh kalau nggak entah di sini nih, paling ini mungkin minus atau plus gitu. Oke, jadi nomor 7, panjang teropong alias D-nya nih berapa? Ya udah. D-nya sama dengan FOB ditambahkan dengan FOK. Berarti D-nya sama dengan 2 ditambah dengan 40 ditambahkan dengan 2. Jadinya berarti D-nya adalah 42 cm. Maka jawabannya yang B. Dan kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu adalah untuk soal nomor 8. Nomor 8, jarak antar lensa objektif dan okuler dalam mikroskop. Berarti ini pertanyaan di soal nomor 4 atau 5 tadi. Ya, ditentukan oleh jarak bayangan dari lensa objektif alias SOB aksen dan panjang fokus lensa okuler dengan FOK ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Yap. So segitu aja yang bisa saya sampaikan di video pembahasan untuk fisika umum 2 Biol 4217 untuk modul ketiganya, dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode QRIS-nya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial atau mendukung channel YouTube saya. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar di bawah. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.